Gini dong Pak, akhirnya Bapak harus buka suara ya. Berarti yang Aibtu atau Ibtu itu adalah memang Bapak yang direkomendasikan untuk sekolah perwira dan menjadi Kapolsek. Saya harap Bapak tidak hanya bungkam dan menutup kasus ini secara tidak langsung. Saya tahu Bapak akan dilema antara memilih sesuatu dan buah hati. Ada satu ini pembunuh saya bilang. Nah, kemudian ada satu gerombolan, sekelompok orang yang dari Cirebon juga, kasusnya yaitu kasus pembunuhan di Vina katanya, pembunuhan Vina. Saya katakan, Anda pembunuhan di sini yang tahun berapa? Tahun 2016 Pak. Oh, gimana? Tapi saya tidak pembunuh. Saya bukan pembunuh. Dari ke-7 tersangka tadi yang masuk tadi, satu-satu kebetulan terjadi komunikasi antara saya dengan Sudirman. Biasa saya manggil Man aja di hari itu tuh. Kau, loh sebentar, ini menarik buat saya nih. Anda tidak dan bukan pelaku, tapi kenapa Anda ada di sini? Saya bilang satu sisi. Pak, sebenarnya waktu kejadian ceritanya gimana Pak dari awal? Saya kan berangkat ngojekan jam 10 kurang seperempat arah Polres Tukudal. Nah, balik lagi kan bawa belanjaan. Nah, nyampe di atas tol tuh ada motor uber-uberan dua. Nah, pas di tengah-tengah itu dia langsung dipotong si yang ada perempuannya tuh. Potong berhenti terus dia gulet. Nah, saya tadi berhenti lagi pas ada orang berantem tuh. Saya bisa. Pas bisa tuh dia tuh mau, kamu tuh masih kecil jangan berantem, masih pada sekolah. Udah sana bubar. Nah, terus dia bubar, turun. Nah, dia bubar turun, ya saya bawa belanjaan ya arah Kali Tanjung kan. Arah Kali Tanjung. Ya terus balik lagi gitu. Keberadaan ayah Eki Ibtu Rudiana dicari Susno 2G didesak muncul untuk jelaskan kasus Vina ini. Sosok Ibtu Rudiana saat ini tengah dicari-cari sejumlah pihak, termasuk mantan Kabareskrim Polri Susno 2G. Ibnu Rudiana yang merupakan ayah Eki, korban pembunuhan di Cirebon, Jawa Barat, saat ini tak diketahui keberadaannya. Susno mendesak Ibtu Rudiana agar muncul ke publik demi memberikan penjelasan agar kasus pembunuhan Eki dan Vina menjadi jelas. Pasalnya, Ibtu Rudiana yang melaporkan pembunuhan Vina dan Eki pada 2016 silam hingga tertangkapnya para terdakwa. Karena itu, Susno merasa Ibnu Rudiana harus muncul untuk menjelaskan laporannya kala itu, sebab ayah Eki tidak ada di tempat kejadian perkara TKP. Sangat-sangat penting kehadiran Rudiana karena untuk mendasari Pak Rudiana tidak di TKP saat kejadian. Kalau yang membuat laporan polisi pelapornya adalah Pak Rudiana, maka perlu ditanyakan kepada Pak Rudiana, dasar buat laporan itu keterangan siapa? Ujar Susno pada Kamis 6 Juni 2024. Sebelumnya Ibnu Rudiana muncul dalam sebuah video yang diunggah di akun Instagram @rudianabison. Dalam video itu, ia buka suara soal kasus Vina dan Eki yang kembali menjadi sorotan setelah film Vina sebelum 7 hari tayang di bioskop. Ibnu Rudiana mengaku sudah bekerja sama dengan Reskrim dalam menyelesaikan kasus Vina dan anaknya ini. Hal ini terbukti dengan ditangkapnya beberapa pelaku hingga akhirnya menjadi terdakwa. Saya tidak diam. Saya terus berupaya dan bekerja sama dengan Reskrim. Terbukti beberapa pelaku sudah kami amankan dan sisanya sedang kami perjuangkan untuk dilakukan pengungkapan. Saya mohon doa, mudah-mudahan orang-orang yang mengambil nyawa anak saya bisa terungkap, urainya dalam video yang diunggah pada 17 Mei 2024 yang lalu. Beberapa hari setelahnya, Ibnu Rudiana menolak wawancara dengan awak media. Ia mengaku bahwa ingin menenangkan dirinya lebih dahulu karena kondisinya belum stabil. Mohon maaf ya, bukannya saya tidak mau wawancara,
karena memang sementara saya pingin tenang dulu, ujarnya pada akhir Mei 2024 yang lalu. Diduga Vina dan Eki tewas karena adanya masalah di antara dua geng motor ini. Di dalam isi dakwaan kasus tersebut, para terpidana mengaku menyerang Vina dan Eki lantaran memakai jaket khas XTC. Satu pelaku Andi yang saat itu dijadikan buron mengaku ada masalah dengan anggota XTC. Andi kemudian mengadukan masalah itu kepada geng motor Moonraker. Para terpidana saat itu tak sengaja melihat Eki menggunakan jaket XTC tengah membonceng Vina. Ia akan melampirkan bukti-bukti yang menguatkan bahwa kliennya tidaklah bersalah. Kami pastikan bahwa kami punya kejutan saat sidang nanti. Kami punya bukti-bukti yang menguatkan posisi Peggy, tutur dia. Kendati demikian, Insang tak mau membeberkan bukti apa saja yang nantinya bakal dibawanya. Ia hanya menyebut bahwa pihaknya memiliki seorang saksi yang bisa membuktikan bahwa Peggy tak ada di lokasi pembunuhan Vina. Peggy disebut tengah berada di Kota Kembang ketika peristiwa naas itu terjadi. Kami memiliki saksi yang dengan kualitas sangat baik di wilayah Kabupaten Cirebon. Kalau Vina saya kurang tahu, mungkin dia bisa disebut pacarnya Eki. Tapi kalau untuk lebih jauhnya simpatisanlah imbuhnya. Alfian juga menegaskan pihaknya tidak mengenal para pelaku yang kini telah diringkus polisi itu. Kalau para pelaku 8 terpidana dan 1 tersangka kasus Vina, kami gak ada yang kenal. Artinya mereka juga bukan anggota komunitas motor antar kami, jelas Alfian. Intinya yang kami tahu tidak ada konflik yang melatar belakangi Eki menjadi korban pembunuhan karena pada saat itu pun XTC mengetahui kejadian tersebut. Kami langsung mempercayakan ke pihak yang berwajib. Moonraker turut membantah. Ketua Moonraker Cirebon Indra Budi Lesmana menyebut para terpidana pembunuhan fake yang betul-betul mengetahui peristiwa pidananya. Apakah si Peggy melakukan atau tidak? Di mana keberadaan Peggy saat kejadian? Itu semua kami miliki, imbuh dia. Diberitahukan sebelumnya Polda Jawa Barat menangkap Peggy Setiawan alias Perong yang disinyalir merupakan salah satu pelaku dalam kasus